Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan pengajian yang dirahmati Allah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan selanjutnya salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau semuanya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pertemuan bulan yang lalu kita telah membahas tentang pensyariatan wajib haji bagi hamba-hamba yang memenuhi syarat, yaitu mereka yang mampu untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji bait, berangkat ke Makkah untuk menunaikan haji dan sekalian dengan umrah. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan bulan yang lalu tentang syarat-syarat wajibnya dan termasuk masalah kelebihan atau keutamaan bagi orang-orang yang berhaji. Maka untuk malam ini, jemaah yang dirahmati Allah, adapun pembahasan kita tidak lagi melanjutkan tentang masalah haji, namun yang akan kita sampaikan ataupun kita kaji dan bahas malam ini yaitu tentang pensyariatan berudhiyah, yaitu berkurban di hari raya Idul Adha, yaitu tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan ini tentunya bagi hamba-hamba yang mampu. Adapun bagi hamba-hamba yang tidak mampu, mereka tidak perlu untuk memaksakan diri hatta sampai berhutang. Ini tidak disyariatkan. Adapun tidak dianjurkan berkorban bagi orang-orang miskin ataupun mereka yang statusnya sebagai fakir. Kenapa kita dianjurkan pada tanggal tersebut, yaitu di hari nahar, untuk berkorban? Karena tanggal 10 Dzulhijjah merupakan tanggal yang sangat istimewa ataupun hari yang sangat agung di sisi Allah Azza wa Jalla, dan bukan hanya di hari tanggal 10 saja. Kalau kita merujuk kepada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang datangnya dari Abdullah ibni Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayami
a'zamun wala ahabbu ilallah al-amalu fihinna min hadhihi ayyamil ashri fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita tentang betapa agungnya, hebatnya, dan mulianya hari-hari di awal 10 bulan Dzulhijjah. Maksudnya dari tanggal pertama atau dari hari pertama masuknya bulan Dzulhijjah sampai hari ke-10. 10 hari. Jadi kata Rasulullah, tidak ada hari yang lebih a'zam, yang lebih agung, wa ahabbu ilallah, dan yang terlebih Allah cintai ataupun ini sangat Allah sukai, yang apabila seorang hamba beramal pada hari-hari tersebut dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Maka di sini Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk meningkatkan amal ubudiyah kita kepada Allah. Karena ini hari istimewa, hari besar Islam. Jadi inilah, walaupun di kalender kita lihat nggak ada merahnya, nggak masalah, nggak perlu merah. Merah cuma hanya di hari 10, di hari nahar saja. Di hari tanggal 1 sampai 9 nggak merah. Tapi ini hari besar, a'zam indallah. Jadi jangan dilewatkan. Catat tanggalnya, kapan masuknya 1 Dzulhijjah, kita main terus. Itu meningkatkan amal ubudiyah dan memperbanyak apa yang sudah datangnya ataupun yang sudah sabit berdasarkan dalil apapun, maka kita perbanyak di tanggal-tanggal tersebut. Kalau di sini Rasulullah langsung menyebutkan ada beberapa yang kita diperintahkan untuk memperbanyaknya. Di antaranya faksiru fina minat tahlil. Kita disuruh untuk memperbanyak baca la ilaha illallah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Perbanyak tahlil dengan bacaan yang benar. Seberapa dapat? Enggak mesti dikejar target ataupun bilangan tertentu, enggak. Berapa dapat, kapan kita ada kesempatan, terus kita berzikir, memperbanyak baca la ilaha illallah, kecuali di tempat-tempat yang dilarang, itu aja yang diingat. Jangan kita membaca tahlil ataupun membaca zikir di tempat di mana agama ataupun syariat melarang kita untuk membaca di tempat tersebut, seperti di WC. Tapi kalau di tempat yang lain, di mana aja, baik kita saat berada di pasar, di masjid, di rumah, dimanapun, selama itu tidak ada larangan untuk kita berzikir, memperbanyak baca la ilaha illallah, bismillah terus. Kemudian apalagi yang Rasulullah suruh kepada kita untuk memperbanyak takbir, yaitu membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, diperbanyak di tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini amalan yang dimana Rasulullah memerintahkan kita untuk mengiksarkannya, memperbanyakkannya. Fa'aksiru, perbanyakkan. Ini perintah, walaupun hukumnya enggak wajib. Tapi jangan kita lewatkan hari-hari istimewa tersebut dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan yang ketiga di sini apalagi yang Rasulullah sebutkan, wa tahmid, dan memperbanyak baca tahmid, yaitu alhamdulillah. Kita baca asing-asing, kita baca la ilaha illallah. Kemudian kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang ba'da shalah ini lain. Yang ba'da shalah ini udah ada ketetapannya. Ini selain daripada yang kita baca ba'da shalah, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian kita sudahi dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga genap 100. Ini lain. Ini enggak masuk ke yang disebutkan dalam hadis ini, yang di luar daripada yang kita baca ba'da shalah, berbanyak. Kemudian yang lain apalagi, apa saja, termasuk
pada tanggal 1 sampai tanggal 9 kita boleh berpuasa. Boleh, nggak ada larangan. Kita terus berpuasa dari tanggal pertama sampai tanggal 9. Kalau di tanggal 9 kita niatkan puasa Arafah, puasa 9 Dzulhijjah. Yang setelah Arafah langsung kita berhadapan dengan hari nahar, hari raya Idul Adha, di mana pada hari tersebut setelah kita mengerjakan sholat diperintahkan untuk ihraqud dam, mengalirkan darah hewan kurban. Ini 10 hari. 10 hari besar sekali keutamaannya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan ahabbu ilallah, tidak ada hari yang lebih Allah cintai daripada hari-hari tersebut yang ada seorang hamba pada hari-hari tersebut dia berubudiyah kepadanya, bukan hanya bermain-main ataupun lalai dalam melewati hari-hari tersebut. Dan ini pun disebutkan di dalam hadis yang lain. Di dalam hadis yang lain tidak disebutkan azam, tapi dalam hadis ini maka kedua hadis ini bisa digabung. Dan hadis ini sudah sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, datangnya dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayami al-amalus shalih." Kalau di hadis ini juga disebut al-amalus shalih. Tidaklah di antara hari-hari yang apabila seorang hamba mengerjakan amal sholih, amal yang dibangun di atas ikhlas dan muwafiqan li syar'i. Jadi ada petunjuknya, ada dalilnya, kemudian dikerjakan, yang diawali dengan ikhlas. Ini namanya amal sholih, dan ini udah ma'ruf. Udah banyak orang tahu tentang hal ini. Kemudian al-amalus sholih fiha ahabbu ilallah. Jadi ahabbu ilallah, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukainya min hadhihi ayyam, yakni ayyamul asyri. Tetap Rasulullah sebutkan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ada sahabat yang bertanya, faqalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Ini pertanyaan dari sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, walal jihad fi sabilillah. Jadi bagaimana dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Artinya maksudnya orang-orang yang pergi untuk berjihad di jalan Allah, yang mereka berperang di medan tempur. Apakah orang yang beramal tanggal 1 sampai tanggal 10 dengan memperbanyak amal soleh ataupun amal kebaikan, mereka lebih utama atau orang yang berperang di jalan Allah? Rasulullah menjawab, walal jihad fi sabilillah. Dan termasuk dengan orang yang berjihad di Allah masih lebih utama atau unggul orang ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi, kecuali jika ada seseorang ataupun seorang laki-laki yang keluar membawa dirinya, nyawa maksudnya, wa malihi, dan hartanya, walam yarji min zalika bi syai'in, dan keduanya ini tidak ada yang kembali. Nyawanya diambil Allah, dia meninggal sebagai syahid, kemudian hartanya dirampas sama musuh, tidak ada satupun yang bisa dibawa kembali untuk keluarganya. Orang ini lebih utama karena mereka mendapatkan syahid dunia akhirat. Dan keutamaan orang yang mati kemudian mereka mendapatkan syahid dunia akhirat banyak sekali. Di antaranya mereka nanti di akhirat bebas hisab. Bahkan di dunia mereka nggak perlu didasi. Dengan pakaian yang mereka pakai, dengan pakaian itu dikafani mereka dalam keadaan bermuluran darah, nggak perlu dimandikan dan nggak perlu dikafani dengan kain yang lain, dan tidak perlu disolatkan. Yang wajib cuma untuk mereka hanya satu, dikebumikan terus. Ini hebatnya mereka. Kemudian Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mati syahid di akhirat kelak bisa memberi syafaat kepada 70 orang kerabatnya yang sudah dipastikan ataupun sudah ditetapkan masuk neraka. Kemudian dengan syafaat orang mati syahid ini nggak jadi masuk. Kalau yang sudah masuk dengan syafaat orang ini bisa dikeluarkan untuk dimasukkan ke surga.
Ini hebatnya orang yang mati syahid. Maka orang ini lebih unggul, lebih utama di sisi Allah ketimbang orang yang memperbanyak amal kebaikan, amal soleh di tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini bedanya. Namun jika orang yang berperang tadi di tanggal 1 sampai tanggal 10, ini double pahalanya, dapat 2 lagi. Karena jihadnya pas di tanggal 1 ataupun tanggal 2 di awal bulan Dzulhijjah. Ini lebih hebat lagi jika terjadi peperangan pada tanggal-tanggal tersebut. Nah, ini keutamaannya. Maka orang mati syahid, mereka nanti di akhirat akan bersama Rasulullah di surga yang Rasulullah tempati, yaitu surga Firdaus. Maka di zaman Rasulullah jika ada seruan untuk berjihad, nggak ada dalam sejarah, nggak cukup personil sehingga peperangan ditunda, nggak ada. Malah personilnya selalu lebih. Jadi orang berbondong-bondong datang untuk mendaftarkan diri karena mereka tahu betul itu keuntungan besar. Apalagi Allah sudah menyebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 111 kalau nggak salah, Allah menyampaikan kepada hamba-hambanya yang beriman sebuah transaksi jual beli. Yang dimaksudkan adalah tijarah akhirat, bisnis akhirat. Apa kata Allah di situ? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Mereka amalkan itu. Mereka amalkan. Maka begitu ada seruan untuk jihad fisabilillah, mereka berangkat, mereka daftar. Karena di ayat tadi Allah menyebutkan sesungguhnya Allah, innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli minal mu'minina pada orang-orang yang beriman. Anfusahum, nyawa mereka, diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Dengan apa Allah beli? Bi anna lahumul jannah, dengan surga Allah beli. Jadi yang dijual sama orang mukmin ini apa? Dirinya dan hartanya untuk Allah. Allah beli dengan surga. Maka mereka enggak pernah takut untuk pergi berjihad jalannya. Dan termasuk dalam berdakwah, mereka enggak pernah takut untuk menyampaikan al-haq walaupun konsekuensinya tinggal nama. Enggak pernah takut mereka mencegah kemungkaran. Walaupun dengan mencegah kemungkaran tersebut mereka mungkin dihabisi, tinggal nama, mereka tak pernah takut. Karena yang mereka cari, yang mereka harapkan adalah ridha Allah dengan setiap ibadah yang mereka lakukan. Ini perjalanannya orang-orang sebelum kita, yaitu termasuk generasi sahabat dan generasi-generasi setelah sahabat. Maka untuk kita hari ini Allah nggak minta banyak. Ini masih ada kesempatan, masih ada waktulah. Karena tanggal mainnya nanti kalau nggak di hari Jumat, tanggal 6 Juni, berarti di tanggal 7. Kurang lebih nanti akan terjadi 10 Dzulhijjah di situ. Terkadang terjadi perbedaan lagi ini antara pemerintah kita dengan pemerintah Saudi yang melaksanakan ataupun yang melangsungkan amal ibadah haji di sana. Bisa jadi ini berbeda lagi. Maka bagi kita yang ada diberikan oleh Allah keluasan, kemudahan, kekayaan, Allah nggak minta banyak. Jadi kita sisihkan untuk berkorban. Dan kurban yang kita lakukan ini bukan barang baru. Jadi mempersembahkan sesuatu yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini sudah terjadi semenjak masa Nabi Adam. Sebagaimana Allah sebutkan, pada ketika Allah Subhanahu wa taala memberi taukan kepada umat Nabi Muhammad melalui sebuah firman ataupun melalui sebuah ayat, watlu alaihim naba'a bnai adama bil haqqi id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dari ayat ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad
untuk mengkisahkan, memberitahukan kepada umatnya tentang kisah dua anak Nabi Adam. Watlu alaihim naba'a bnai Adam. Bacalah, sampaikan kepada umatmu. Alaihim maksudnya kepada kita semua, tentang kisah dua anak laki-laki daripada Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Apa permasalahannya? Idh qarraba qurbana, pada ketika kedua anak daripada Nabi Adam ini masing-masing berkurban. Idh qarraba mendekatkan diri kepada Allah dengan mempersembahkan sesuatu yang Allah minta. Idh qarraba qurbana, kurban. Jadi kurban ini bukan bahasa sekarang nih. Dari dulu sudah ada ini. Dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Karena kita sering hari ini menggunakan kata-kata itu, kurban. Ini sudah ada dalam Al-Quran. Idh qarraba qurbana. Jadi kedua anak daripada Nabi Adam ini mempersembahkan masing-masing kurbannya. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fatuqubila min ahadihima, yang Allah terima satu. Jadi salah satu anak Nabi Adam Allah terima. Yang lainnya walam yataqabbal minal akhar, yang satu lagi Allah enggak terima. Ini ada masalah. Yang enggak diterima ini ada masalah, enggak cukup syarat. Enggak terpenuhi syarat-syaratnya sehingga Allah menolak. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang beribadah dibangun di atas keikhlasan dan ada petunjuk, ini menunjukkan dia takwa. Orang bertakwa itu yang melakukannya. Jadi Al-Kisah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kedua anak Nabi Adam tersebut untuk berkurban, dan siapa saja kurban yang salah satu daripada keduanya ini diterima, maka saudari mereka yang diperebutkan, sebenarnya enggak diperebutkan, karena Hawa, istri daripada Nabi Adam, setiap melahirkan, beliau melahirkan satu pasangan, satu laki satu perempuan. Ada Qabil, ada saudari perempuannya bernama Iklimah, kemudian Habil juga ada saudari perempuannya bernama, walaupun ini ada khilaf, Damimah. Pada saat kedua anak ini sudah dewasa, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk melakukan perkawinan silang. Enggak boleh dengan yang saudarinya, yang kembarannya, enggak boleh. Maka yang bersamaan lahir bersama si Qabil, Iklimah, Allah perintahkan untuk dinikahkan kepada si Habil. Pokoknya enggak boleh yang kembarannya, enggak boleh. Jadi si Damimah yang bersamaan lahir bersama si Habil diperintahkan oleh Allah untuk dinikahkan dengan si Qabil. Ternyata si Qabil enggak terima. Bahkan dia menganggap bahwa bapaknya lah yang melakukan hal itu, bukan dasar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena bapaknya disurgai terlalu cinta kepada si Habil. Ini pahamnya si Qabil, adapun asumsinya dia. Padahal enggak gitu. Maka turunlah perintah daripada Allah kepada Nabi Adam untuk menyuruh keduanya ini berkurban. Siapa kurbannya diterima, maka si Iklimah itu, karena ini yang diperebutkan, maka untuk dia. Ini cara Allah menghukum kedua anak Nabi Adam tersebut. Kemudian masing-masing mempersembahkan apa yang diminta oleh Allah sebagai bukti mereka mengikuti perintah Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Namun yang jadi masalahnya apa? Si Qabil, dia usahanya di bidang pertanian. Diambillah satu karung gandum yang enggak bagus. Dimasukkan satu karung, kemudian dibawalah ke tempat yang sudah ditetapkan. Sedangkan si Habil, anak yang satunya lagi, dia pengembala, dia peternakan, banyak kibasnya. Diambillah salah satu di antara kibas yang paling bagus, dibawa ke tempat yang telah ditetapkan, dan bukti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun api dari langit, kemudian disembah. Kurbannya si Habil, enggak untuk dimakan kepada fakir miskin, enggak. Kemudian dinaikkan ke surga dan disimpan hatta
terjadilah penyembelihan Nabi Ibrahim kepada Ismail. Kibas itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril untuk diturunkan sebagai tebusan untuk Ismail. Kibas dari mana? Dari persembahan si Habil yang sebelumnya yang Allah simpan di dalam surga. Malaikat Jibril membawa kepada Nabi Ibrahim sebagai gantian adapun sebagai tebusan untuk anaknya Ibrahim yaitu Ismail pada ketika Nabi Ibrahim benar-benar ingin memotong ataupun menyembelih anak satu-satunya dan belum ada Ishak pada saat itu. Walaupun ada khilaf. Karena ada sebagian juga mufassirin yang mengatakan yang disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak, tapi riwayat yang paling masyhur Ismail. Dan belum ada Ishak, anak satu-satunya. Karena beliau sebelumnya pernah berkata, kalau seandainya Allah memberikan kepada aku seorang anak laki-laki, kemudian Allah meminta untuk aku sembelih di jalannya, aku siap. Maka depannya pada tanggal 8 Dzulhijjah, Allah wahyukan kepadanya melalui ru'yah, melalui mimpi, ya Ibrahim, ufi nazaraka, tunaikan. Kamu pernah bernazar, jika aku berikan kepadamu seorang anak laki-laki, jika aku minta kamu sembelih di jalanku, kamu siap melaksanakan, lanjutkan, siap. Lanjutkan. Kamu udah bilang siap. Dan Nabi Ibrahim enggak minta kepada Allah supaya supaya diberikan keampunan dan beliau bertobat, enggak. Nabi Ibrahim membawa Ismail, ada riwayat yang mengatakan ke Mina, ada yang mengatakan dekat Mina, maka disitulah penyembelihan terhadap Ismail terjadi, walaupun dengan izin Allah pisau yang ada di tangannya tidak bisa memutuskan lehernya Ismail. Jangankan daging kulit, sehelai bulu pun nggak ada yang putus. Ini menunjukkan apa? Pisau itu secara tabiat memang dapat memutuskan, tapi biiznillah, tanpa izin Allah. Sama juga seperti api. Pada saat Nabi Ibrahim dilemparkan ke api oleh Raja Namrud, beliau nggak terbakar sampai apinya padam. Secara tabiat ya memang api dapat membakar, tapi jika Allah tidak mengizinkan, api itu nggak bisa membakar. Karena kekuasaan mutlak hanya ada di tangan Allah. Nah, maka di tanggal 10 Dzulhijjah kita sholat dan berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Ini syariat yang perlu kita jaga, yang perlu kita rawat. Jangan sampai nanti setelah kita nggak ada lagi, kemudian syariat ini pun hilang. Yang nggak ada lagi. Syariat ini pun nggak ada lagi setelah kita nggak ada, jangan. Maka ini perlu diwarisi kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, supaya mereka mau melestarikan dan menghidupkan pensyariatan berudhiyah di tiap tahun. Karena ada sebagian masyarakat hari ini yang berpaham kalau udah satu kali itu udah selesai. Yang seumur hidup, ini di pertemuan sebelumnya udah kita sampaikan, yang seumur hidup sekali itu haji. Kalau udhiyah berkurban di hari raya Idul Adha ini tiap tahunnya. Tiap tahunnya bagi orang yang mampu. Yang tidak mampu, azamnya dulu, nawaitunya. Kalaupun dia sampai meninggal gak mampu, pahalanya sudah dicatat oleh Allah. Tapi niatnya ikhlas, tulus. Karena niat orang mukmin itu kalau serius, Allah kasih pahala. Kalau seandainya Allah memberikan, dia tetap melakukannya. Jadi jangan kemudian nanti di awalnya dia bercita-cita kalau Allah memberikan ini itu kepada saya akan melakukan ini dan segala macam. Setelah Allah berikan, kemudian dia tidak melakukannya, ini jadi orang munafik. Nah, maka apa yang sudah kita berjanji kepada Allah, realisasikan apa yang sudah kita pernah berjanji kepadanya, seperti yang dilakukan oleh bapak kita yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau langsung mengerjakannya. Maka kalau kita lihat di ayat yang sudah kita bacakan tadi, fasholli li rabbika wanhar, ini satu paket. Fasholli li rabbik, maka salatlah bagi orang engkau wahai Muhammad. Fasholli li rabbik wanhar, dan berkurban. Kemudian dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW mengatakan mangkana lahu sa'ada, mangkana lahu sa'ada. Tadi barang siapa yang Allah berikan kepadanya keluasan rezeki, kemudahan, dia mampu.
walam yudhahi, kemudian dia tidak berudhiyah, tidak berkurban, fala yuqarribanna musallana, maka janganlah ia mendekati musala kami. Maksudnya apa? Gak perlu sholat ini. Apa sholatnya? Kalau dia selalu menghindar daripada perintah yang satunya lagi, yaitu setelah sholat berkurban, dia mampu. Nah, maka ini disyariatkan bukan seumur hidup sekali, kemudian kita nggak pernah melakukannya lagi, tetapi yang dianjurkan tiap tahunnya. Kemudian satu lagi, bagi orang yang beruziah, siapapun yang beruziah yang namanya dicatat, adapun atas nama dia, untuk menjaga larangan. Walaupun ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Jangan menguburkan apapun yang ada di tubuh kita, apapun, baik itu rambut, bulu apa sajalah, dan termasuk kuku yang ada di kita ini, yang melekat di kita ini, jangan ada satupun yang dikuburkan kecuali darurat. Sama kita kepleset, ada kukunya yang udah sobek, kalau enggak dipotong, mungkin ini kita akan bermasalah, kayak infeksi dan lain sebagainya, itu boleh potong terus. Nah, gitu juga rambut, kalau bermasalah, kalau darurat. Kalau enggak darurat, enggak boleh. Karena Rasulullah melarang bagi orang yang beruziah untuk tidak menggugurkan apapun yang ada pada tubuhnya, apapun. Karena nanti di akhirat ini semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian satu lagi, ini yang perlu kita sampaikan malam ini, karena waktunya sudah sangat kepepet, tentang takbir. Walaupun secara umum hari ini kita dapat di masyarakat mulainya malam hari raya, sebenarnya sunnahnya hari Arafah. Walaupun masalah ini ada perbedaan memang. Jumhur, mayoritas para ulama setelah mereka mengkaji tentang kapan kita mulai takbir membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kapan? Setelah sholat subuh hari Arafah, hari kita berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Di situ ibda'nya, mulainya di situ. Di situ kita mulai bertakbir, baik di rumah, di jalan, di mana aja. Dan termasuk setelah sholat 5 waktu. Walaupun setelah sholat 5 waktu ini perlu juga kita perhatikan, kalau ada jamaah-jamaah masbuk, jangan dikerasin suaranya. Jangan sampai dengan kita bertakbir, orang masbuk yang sedang menyelesaikan sholat fardunya terganggu kekhusyukannya. Jangan juga, ini perlu kita perhatikan. Maka suaranya jangan dikeraskan. Nggak perlu dikeraskan. Kalau mereka nggak ada yang masbuk, nggak apa-apa, itu dikeraskan takbirnya. Ini sampai hari tasyrik yang ketiga, karena hari tasyrik 3 hari. Setelah hari nahar, tasyrik pertama, tasyrik kedua, hari kedua, dan tasyrik ketiga. Dan 4 hari ini kita boleh berkurban. Tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau nggak sempat di tanggal 10, ada alasan-alasan syar'i lah, adapun kita belum siap. Di tanggal 10 belum siap, belum ada duit. Adapun sapi yang sudah kita tetapkan untuk diuziahkan pada tanggal tersebut, udah untuk sementara waktu udah hilang dia. Di hari tasyrik kedua baru dapat, bismillah terus. Adapun di hari tasyrik ketiga, di 4 hari boleh berkorban. Walaupun secara umum hari ini kita dapatkan dalam masyarakat pelaksanaannya di hari 10, di hari nahar, tanggal 10. Itu memang lebih bagus, lebih utama. Kalau nggak sempat, boleh di hari kedua, hari raya kedua, atau hari raya ketiga, atau hari raya keempat. Kalau di situ nggak sempat, itu nggak diizinkan lagi. Karena setiap ibadah Allah sudah menetapkan waktunya. Apapun, baik ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah kurban, ibadah haji, apapun lah yang namanya ibadah, kecuali ibadah yang sifatnya mutlak, bebas, itu lain. Seperti kita baca Al-Quran kapan saja, seperti kita berzikir kapan saja, kecuali ada waktu-waktu yang memang kita dilarang, nggak boleh, itu lain. Adapun di tempat-tempat yang dilarang, kita nggak boleh berzikir di situ, ataupun baca Quran di situ, itu lain. Nah, itu ibadah mutlak namanya, yang kita bebas kapan saja. Kalau yang muqayyad, yang sudah ada ketetapan waktunya, itu nggak boleh dimundur, nggak boleh dimajukan, seperti sholat, puasa, udhiyah, haji, dan lain sebagainya. Ini perlu kita perhatikan. Maka intinya
Dari tanggal 1 Dzulhijjah kita perlu menunggu sebagai sebagai persiapan kita dalam memperbanyak amal kebaikan. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah kita tingkatkan amal kebaikan kita dalam berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nilainya beda dengan hari-hari sebelumnya dan hari-hari sesudahnya. Mungkin untuk malam ini hanya ini saja yang kita dapat menyampaikan. Mungkin sebelum kita tutup masih ada sedikit waktu untuk berdiskusi ataupun untuk bertanya. Siapa tahu ada jemaah yang mau bertanya, silakan. Ada? Pertanyaannya bebas. Jadi nggak mesti apa yang kita sampaikan. Jadi nggak mesti, kalau di luar ini nggak masalah juga. Kalau sanggup untuk dijawab ya, insya Allah kita jawab. Ya boleh Pak. Atau kita ambil tanggal 9 di kita ini kan? Ini masalah masalah perbedaan pendapat. Karena untuk sekarang sebenarnya lebih tepatnya, karena kita langsung tahu ini beda dengan sebelum adanya teknologi. Kita sekarang zaman teknologi. Tanggal 1 di sana kita langsung tahu. Beda sebelum adanya teknologi ini. Kapan kita tahunya? Tanggal 1 di Saudi pada saat jamaah haji pulang ke daerahnya masing-masing. Kemudian kita tanya kepada jemaah haji yang pulang, Pak, Bapak wukuf Arafahnya waktu di haji kapan? Terus dia bilang, Pak, kami wukufnya pada hari Jumat tanggal sekian, Pak. Kita di sini puasa Arafahnya hari Sabtu. Tahunya kapan kita puasa hari Arafah Sabtu, kemudian mereka wukuf di Arafah Jumat setelah orang itu pulang. Itu dulu sebelum ada teknologi. Tapi sekarang kapan mereka wukuf langsung kita tahu. Pemerintah Saudi waktu mengumumkan tanggal 1 Dzulhijjah hilalnya sudah terlihat, maka mereka memutuskan wukuf di Arafah tanggal ini hari ini. Jadi untuk kita puasa Arafah lebih tepatnya mengikuti tanggal mereka, karena perbedaannya cuma hanya 4 jam. Kalau kita enggak ngikutin, besoknya kita puasa Arafah, perbedaan kita dengan mereka itu 24 jam. Satu hari, dan hari pun sudah berbeda. Ini masalah. Walaupun dalam hal ini para ulama punya prinsip masing-masing dalam menetapkan ketetapannya. Ada sebagian para ulama tetap merajihkan kita pedoman tanggal 1 Dzulhijjahnya di balad kita sendiri, kita enggak boleh merujuk kepada balad orang lain. Ada juga yang seperti itu. Sehingga di sana wukuf, di kita ini kita nggak boleh puasa Arafah karena di sana udah 9, kita baru 8. Di sana 10, kita baru 9. Ada juga seperti itu. Ini sudah sering terjadi kan di tahun-tahun sebelumnya. Cuman dalam hal ini kita perlu berlapang dada untuk tidak saling menghukum, karena masing-masing kita ibadah apa yang kita lakukan hari ini nanti di akhirat kelak masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan hari ini kepada Allah Azza wa Jalla. Hakul yakin kita berpedoman kepada orang yang wukuf di Arafah hari itu kita puasa bismillah. Oh, kita enggak. Lebih condong kepada mengikuti keputusan pemerintah kita sendiri. Apa keputusan pemerintah kita, maka kita ikut. Lanjutkan. Karena apa yang kita lakukan ini masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah dengan hujah-hujah yang bisa menyelamatkan kita sendiri. Jangan lihat banyaknya orang yang melakukan seperti itu. Jangan lihat juga sedikitnya. Kadang-kadang ada juga orang yang melihat kita yang sedikit yang benar, yang banyak itu salah, ataupun sebaliknya. Jangan. Apalagi dalam masalah tadi. Ini masalah masalah perluasan ataupun masalah di mana para ulama tidak ijma. Termasuk dalam menetapkan puasa Ramadan. Dan juga dalam menetapkan tanggal 1 Syawal, kan sering terjadi perbedaan. Namun saya pribadi lebih condong puasa Arafah itu bersamaan dengan orang wukuf. Kalau saya, karena perbedaan 4 jam itu tidak bermasalah, karena kita masih dalam hari yang sama. Kalau kita puasa Arafahnya besok, mereka udah nahar, udah hari 10. Kita puasa Arafahnya besok. Mereka wukuf, kita 8.
Mereka 10, kita 9. Hari itu kita puasa, mereka udah berhari raya. Ini kurang nampaknya kurang tepat ini. Kenapa? Karena berbedanya ini sudah jauh sekali. 1 hari 1 malam. Nah, gitu Pak, lebih kurangnya. Nah, karena kalau kita buat jadi satu ini nggak akan dapat. Nah, terus ada orang yang berselisih dalam masalah ini. Terus ada sampai matahari keluar di tempat terbenamnya. Ya, itu lebih aman. Walaupun ada sebagian kaum muslimin nggak berpedoman ke situ kan, nggak masalah. Atau ada juga sebagai gini, kalau beda mereka nggak ambil, ke sana nggak ambil, di sini nggak ambil, artinya nggak puasa. Itu lebih aman lagi. Ya kan? Ya. Ketimbang ini nggak mau masuk dia ke situ. Nah, kalau kata ulama ini hari ini puasa, kata ulama itu hari itu puasa, akhirnya dua-duanya ditinggalkan, nggak masalah. Apalagi itu masalah sunat, ya kan? Masalah sunat. Ini sama kasusnya seperti ini. Pada saat kita sampai ke masjid, imam dalam posisi rukuk. Posisi imam rukuk. Ada ulama, mereka juga punya hujah ini dalam hal ini. Kalau kita takbir langsung rukuk, dapat tumakninah kita dengan tumakninah imam. Artinya barenglah kita. Bukan pada saat kita rukuk imam bangun, enggak. Kita ada tumakninahnya bersamaan dengan imam. Itu udah dihitung 1 rakaat. Ada juga ulama yang tidak menghitung itu. Jika kita sampai ke masjid, imamnya sedang rukuk, kemudian kita takbir langsung rukuk. Ada juga ulama yang mengatakan itu nggak dapat. Walaupun kita udah barengan sama imam, posisi dia rukuk, kita rukuk, itu nggak dapat rakaat karena dia belum sempat baca Fatihah. Nah, ini khilaf. Ini bisa saja ini terjadi pada 2 orang yang datangnya bersamaan. Yang satu nambah rakaat lagi karena nggak dapat, dalam pemahaman dia nggak dapat rakaat itu. Yang satu salam bersamaan dengan imam, dia udah dapat. Kemudian yang satu lagi nggak ambil dua-duanya. Pas imam rukuk dia nggak mau rukuk. Pada saat imam tidak, dia baru takbir. Ini lebih aman lagi. Nah, nggak jadi masalah. Apa masalahnya? Nggak jatuh dalam masalah tadi ini dia orang ketiga ini. Imam dan rukuk dia nggak masuk. Pas imam i'tidal baru dia masuk. Nggak dapat rakaat. Ini ijma. Ini nggak ada khilaf. Yang khilaf pada saat imam rukuk kita masuk, dapat enggak? Ada yang mengatakan dapat, ada yang mengatakan enggak. Masing-masing punya hujah. Masing-masing punya dalil untuk menetapkan apa yang mereka fatwakan. Nah, maka yang ketiga ini dia nunggu imam bangun. Nah, ini enggak ada masalah. Seperti orang enggak puasa Arafah, apa masalahnya? Enggak ada masalah dia untuk enggak apa khilafnya dia? Enggak ada khilaf. Enggak puasa apa khilaf? Yang khilaf yang puasa. Yang satu puasa hari ini Arafah, yang satu lagi besok. Arafah saya besok. Nah, ini yang khilaf, ya kan? Ya. Makanya di masalah sunat banyak yang seperti itu. Kalau masalah wajib enggak? Yang wajib enggak? Seperti sholat 5 waktu, mana ada khilafnya? Kan? Walaupun di pelaksanaannya itu ada, seperti baca Fatihah di belakang imamnya jahar, di praktek dalamnya. Kalau tentang pesyariatannya enggak ada khilaf. Nah, ini. Yang lain? Ada lagi? Ada? Udah masuk waktu? Nah, ada satu pertanyaan lagi. Sama Mat? Ada? Nah, maka kalau seandainya memungkinkan untuk hari raya Idul Adha ini kita melalui takbir hari Arafah, saya kira ini enggak masalah. Nggak ada yang nanti kemudian datang negur. Ini udah, kalau sebelumnya kita mainnya di malam Id. Nah, tapi tahun ini kita mainnya setelah sholat subuh hari Arafah langsung kita takbir, kita gemakan takbir. Nampaknya nggak ada masalah. Dan itu banyak di kitab-kitabnya para ulama yang perintahnya di situ. Hatta kalau nggak salahnya di kitab kuning pun seperti itu. Walaupun pelaksanaannya enggak di kitab kuning. Seperti itu di hari Arafah, ya, hari di mana kita berpuasa Arafah. Jadi kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan dulu di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan menjadi pengetahuan bagi kita ataupun sebagai ulangan. Semoga Allah memberikan keberkahan apa yang kita pelajari malam ini dan mampu untuk kita amalkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.